Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Supriyadi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam UIN Araniri Angkatan ke-1 tahun 2001. Kali ini saya akan membawakan video sebagai tugas review di perangkat pembelajaran. Tugas ke-9 yang disuruh Pak Bapak dosen untuk mengulang video bahan ajar. Baik, langsung saja. Kali ini di video bahan ajar saya Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk pembelajaran sebagai sumber ajar tentang kisah keteladanan Wali Songo di kelas 4. Wali Songo merupakan para wali yang mempunyai talenta sejarah bagi bangsa ini, Nusantara ini, hingga tersebarnya Islam di berbagai pelosok Nusantara. Pada awalnya para wali songo ini mengembangkan syiar Islam dari berbagai aspek, dari mulai mendirikan pendidikan Islam, pesantren, kemudian dari lewat perkawinan, seni, budaya, bahkan Wali Songo ini berjuang mendekati secara politis dengan para penguasa pada masa saat itu, hingga beliau memperjuangkan Islam lewat harta mereka. Wali Songo mengenal para Wali Songo merupakan bagian dari pembelajaran anak-anak kelas 4 sekolah dasar. Misalnya mengenal Sunan Gresik bernama asli Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Malik Ibrahim, Maulana Makdum Ibrahim. Kemudian ada Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ada Sunan Kudus, nama aslinya adalah Jafar Sodik. Kemudian Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Syahid. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Syahid, atau dikenal Raden Syahid. Yang terakhir Sunan Derajat yang bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Untuk mengenal lebih jauh tentang pembelajaran, mengenal nama-nama dan mengenal tokoh Wali Songo ini agar dapat memahami perjuangan dan usaha menyebarkan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah ada Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal dengan Sunan Gresik, dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim datang ke desa Sembolo, desa Laren, kecamatan Manyar, 9 km utara dari kota Gresik. Dalam dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan menjadikan masjid untuk penyebaran Islam. Yang kedua ada Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ya Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir
pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga mendirikan pesantren Ampel Delta yang terletak di daerah Delta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah, kemudian ia menikahkan mereka dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit pada masa saat itu. Yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Maulana Ainun Yakin. Dia lahir 1442 Masehi. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak bersama Dewi Skardadu Putri Manak Sebayu yang merupakan seorang penguasa wilayah Blambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan peninggalan pendidikan. Cara dakwah tersebut pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Yang keempat, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid lahir pada tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon rancangannya sebagai bentuk penyesuaian adaptasi dalam berdakwahnya pada masa saat itu. Karena pada masa saat itu masyarakat Pulau Jawa lebih kental dengan budaya-budaya Hindu dan Buddha. Yang kelima ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo juga yang mempunyai sebuah nama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1484 di Kairo, Mesir. Beliau adalah seorang pangeran dari Raja Mesir atau Sultan Mursid, dan pernah menjadi pangeran untuk meneruskan kerajaan di Mesir. Namun beliau lebih memilih menolak untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi dakwah dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan mengutamakan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan beberapa tokoh pengaruh di Cirebon, Banten, Demak untuk meluruskan dakwahnya hingga ke wilayah Kuningan, Ciawi, Ciamis, Galuh, Tasik, dan wilayah-wilayah Jawa Barat lainnya. Hingga akhirnya Islam dapat tersebar di wilayah Jawa Barat lewat dakwahnya. Sedangkan Sunan Muria, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, Sunan Kudus tidak saya paparkan karena yang 5 itu sebagai contoh sampel saja untuk bahan pembelajaran. Sedangkan yang 4-nya dapat dibaca oleh semua guru-guru, semua yang melihat video ini sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Dapat juga dibaca di beberapa artikel di Google yang tentunya untuk menambah banyak ilmu pengetahuan. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.